Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaifa halukum? Masya Allah. Baik ya, alhamdulillah. Semoga Allah terus menjaga antum dan memberkahi setiap ilmu yang antum pelajari. Baik. Banyak pahlawan-pahlawan Islam yang telah menyerahkan jiwa-jiwa mereka, harta mereka, ya, jiwa-jiwa mereka untuk perjuangan di dalam jalan Islam. Contohnya siapa? Muhammad Al-Fatih. Ada lagi Salahuddin Al-Ayyubi, Nuruddin Zangki. Ada lagi Sa'ad bin Abi Waqqas, Khalid bin Walid. Siapa? Saifullah, sang pedang Allah. Nah, insya Allah kita akan belajar bagaimana sosok Khalid bin Walid menyerahkan jiwa raganya, tubuhnya, badannya, ya, kemampuan dari setiap apa yang dia punya hanya untuk Islam, hanya untuk jihad fi sabilillah. Ustadz akan menyampaikan kisahnya dalam video berikut ini, ya. Santri-santri Ustadz duduk dengan tenang, simak baik-baik dan ambil hikmahnya, ya, ambil hikmahnya bagaimana sosok seorang Khalid bin Walid dalam memperjuangkan Islam. أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد عن خطى الإيمان دربنا درب قويم دربنا درب قويم بالهدى القرآني سائر في طريق الحق يا جند الله سائر في طريق الحق يا جند الله جند الله. Khalid ibnul Walid, bapaknya adalah Walid ibnul Mughirah, seorang tokoh kafir Quraisy yang sangat terkenal di kalangannya. Ibunya adalah Lubabah binti Al-Harith, dan Khalid memiliki bibi yang bernama Maimunah binti Al-Harith, yaitu salah satu istri dari istri-istrinya Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Khalid ibnul Walid sejak kecil sudah hidup dalam kehidupan yang berkecukupan, bahkan bisa dikatakan sebagai sebuah keluarga yang kaya raya. Sejak kecil, Khalid bin Walid sudah belajar al-furusiyah, yaitu ilmu dalam bidang perkudaan, sehingga jadilah Khalid ibnul Walid sebagai seorang pemuda yang mahir dan hebat dalam berkuda. Kemudian, di antara kehebatan dan keahlian Khalid ibnul Walid adalah ketika beliau mengikuti peperangan dengan mengendarai kudanya. Dia bisa memainkan dua pedang sekaligus. Kedua kakinya dipergunakan khusus untuk mengendarai kudanya. Disebutkan juga bahwa Khalid ibnul Walid adalah seorang pemuda yang sangat ahli dalam segala alat peperangan, menggunakan panahan, pedang, mengendarai unta dan kuda sambil berperang juga bagian dari kehebatannya. Singkat cerita, pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke kota Mekah dalam rangkaian pelaksanaan umrah. Yang ikut bersama Rasulullah salah satu sahabatnya adalah Al-Walid ibnul Walid. Al-Walid ini adalah saudara Khalid ibnul Walid yang terlebih dahulu sudah masuk Islam daripada Khalid ibnul Walid. Al-Walid mencari-cari saudaranya Khalid ibnul Walid, tetapi ia tidak menemukannya. Ia pun memutuskan untuk menulis surat kepada saudaranya tersebut. Di antara isi suratnya, Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya aku tidak menemukan sesuatu yang lebih mengherankan daripada jauhnya pikiranmu terhadap Islam. Engkau adalah seorang yang kuat, hebat, dan cerdas. Tak ada seseorang pun yang tidak mengenal agama seperti Islam. Aku pernah ditanya suatu kali oleh Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam tentang dirimu. Beliau bertanya, di mana Khalid? Kemudian Walid pun menjawab, semoga Allah memberikannya hidayah. Kemudian Rasulullah bersabda lagi, orang seperti Khalid dan Walid yang kuat, hebat, lagi cerdas. Andaikan ia gunakan kehebatan dan ketangguhannya bersama kaum muslimin, tentu akan lebih baik baginya. Kemudian pada suatu hari Khalid menerima surat dari saudaranya. Dia baca suratnya dengan seksama. Dia sangat bergembira saat mengetahui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menanyakan dirinya. Hal tersebut yang membuat keinginan Khalid timbul untuk masuk Islam. Pada suatu malam, Khalid Ibnul Walid bermimpi seperti berada di sebuah daerah yang sangat sempit dan gersang. Tidak ada air dan tidak ada juga tanaman. Kemudian ia pergi menuju daerah yang hijau lagi luas. Setelah bangun dari tidurnya, Khalid berkata dalam hati, sesungguhnya ini bagian dari sebuah mimpi dan isyarat yang baik untukku. Kemudian Khalid keluar dari rumahnya dan bertekad dengan kuat untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sepanjang perjalanannya, dia mencari seseorang yang bisa menemaninya menemui Rasulullah. Di tengah jalan, ia mendapati beberapa orang sahabatnya, dan dia pun langsung mengajak mereka untuk bersama-sama menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tidak ada seorang pun yang memenuhi ajakannya. Mereka malah menyatakan penolakan yang keras kepadanya. Akhirnya, ia memulai perjalanannya dengan seorang diri untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah jalan, ia bertemu dengan saudaranya, yaitu Al-Walid Ibnul Walid. Kemudian Walid memerintahkan Khalid untuk mempercepat langkahnya, karena sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengetahui kabar gembira ini. Kemudian sampailah ia ke hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian langsung menyatakan keislamannya. Rasulullah pun berkata kepadanya, segala puji bagi Allah yang telah memberikanmu petunjuk yang sangat agung ini. Aku sudah melihat kecerdasan dalam dirimu, dan aku berharap semoga kecerdasan dan kekuatan itu membawamu kepada kebaikan yang lebih banyak lagi. Kemudian Khalid pun memintakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berdoa kepada Allah agar mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun membantunya. Demikianlah cerita masuknya seorang pahlawan Islam yang terkenal dengan kekuatan dan kehebatannya dalam berperang. Ia lebih memilih untuk mempergunakan segenap kekuatan anggota tubuhnya yang kuat itu untuk kebaikan Islam yang lebih banyak lagi. Nah, alhamdulillah itu tadi ya, bagaimana kisah sosok Khalid bin Walid. Masya Allah, ya, patut kita contoh ya, bagaimana perjuangan beliau dan bagaimana beliau bisa masuk Islam dan bagaimana beliau menyerahkan jiwa raganya untuk fi sabilillah. Ya, mungkin cukup untuk pelajaran tema hari ini. Ya, semoga kita bisa mengambil pelajaran kepada santri-santri Ustadz yang sudah bersabar ya menonton, menyimak dan berusaha mencatat jika perlu dicatat. Dan semoga Allah membalas setiap jerih payahnya, dan kepada Umi dan Abi juga yang setia menemani Ananda ya dalam proses belajarnya. Cukup dari Ustadz, sekian. Kita tutup bersama-sama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, amalkan pada diri antum dan bagikan video ini kepada orang yang antum cintai untuk mendapatkan kebaikan dan pahala.